klaimnya salah paham. Desa, itu kenapa kemarin rame? Ya mungkin ada sedikit salah paham. Faktanya Kristen fobia. Anda sudah ngotorin, tidak ada satupun di sini keluar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Masa anak-anak Kristen berdoa dibilang ngotorin? Salah paham dasmu. Dengerin nih. Jangan sampai lanjut ke proses hukum. Itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Psikolog anaknya belum, nanti dibantu sore ini. Jadi setelah anarkis rusak properti orang, udah neror anak-anak sampai anak-anaknya trauma, terus ente-ente minta agar tidak diproses hukum gitu. Hei, keong racun, bangun! Kau tidur terlalu miring. Kriminal kayak kalian harus dipidana dan segera dimasukin ke penjara. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Kristen fobia atau sentimen anti-Kristen ini sudah sedemikian, terutama di Indonesia bagian Barat ya. Setiap ada terjadi kasus intoleransi, itu bukan ormas ya. Kalau ada warga geruduk orang Kristen lagi ibadah, itu warga biasa ya. Enggak, itu menunjukkan bahwa ini makin mencemaskan. Itu indikasi dari ada sentimen anti-Kristen yang begitu kuat di akar rumputnya. Ini semua akarnya adalah di ceramah yang mengujar kebencian dan menghasut permusuhan kepada agama Kristus. Itu intinya. Itu harusnya diregulasi. Aku sebenarnya berharap di era Pak Prabowo ini, udahlah bikin aturan. Lu Islam, lu ceramah, gak usah nyinggung Kristen, gak usah nyenggol-nyenggol Kristen. Sekarang kan kerjanya kayak gitu. Guys, hari ini gua bersama Ibu Rita Muljarto dan ada pengacara di sini Bang Subardianuka. Ibu Rita Muljarto yang videonya viral ini adalah guru pembimbing retret anak-anak di Sukabumi kemarin yang jadi korban persekusi. Bu, gimana kondisi anak-anak sekarang? Ya saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya, pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Bang pengacara, ini kalau anak-anak sampai trauma kena diteror sama orang dewasa ini, apakah ada pasalnya, Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijuntukan 406 KUHP. Itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu penjaranya berapa lama? Penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Nah, ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? Ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya kalau kami sih kita bukan hanya melihat berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Kalau bisa lebih dari itu, kan ini biadab. Bayangkan anak-anak teman-teman semua, anak bapak ibu yang menonton video ini. Amin-amin terjadi sama anak saya kejar sampai ujung semut. Kami, rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat, supaya jangan ada lagi teror kepada anak-anak yang berefek sampai trauma jangka panjang. Mas Pana nih, apa yang dikatakan Mas Cakra, Pak Cakra, itu benar. Kenapa? Apa buktinya bahwa ada hal-hal yang gak beres diajarkan oleh para ustadz? Sekarang negara itu sedang melakukan sertifikasi para ulama. Itu bukti nyata bahwa banyak ulama-ulama memang mengajarkan hal-hal yang berbahaya, mengajarkan hal-hal yang menimbulkan disintegrasi. Itu bukti bahwa banyak ulama-ulama nggak beres. Nah, contohnya Aceh. Nah, Aceh itu kan sudah lama ada Islam di sana. Kenapa orang Aceh itu tenggelam dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Jawabannya sederhana. Karena memang ajaran agama yang mereka anut adalah mengacu mereka sendiri kepada kebodohan, pembodohan, dan ignorasi. Ya kan, sikap-sikap tidak mau tahu. Sehingga kekerasan dalam beragama itu sudah tidak asing lagi kalau di Aceh. Ya, sikap-sikap halal darah dan macam-macam lah. Nah, itu yang kita sayangkan, yang kita ingin himbau kepada kaum muslim ya, itu para cendekiawan untuk bisa terbuka, untuk bisa menerima kritik, untuk bisa untuk berani mempertanyakan hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan. Ya, jadi intinya teman-teman, hasil dari pembicaraan kita ini gini teman-teman. Intinya memang yang terjadi sekarang di negara kita ini adalah sebuah pilihan sebenarnya. Satu pilihan bagaimana umat muslim itu harus dalam tanda kutip ya berpura-pura untuk mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia.
Padahal umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hukum yang dibuat Allah. Mungkin Mas Panani, mungkin tanggapan terakhir. Silakan. Ya, menanggapi dari Pak Cakra ya, tadi yang dibilang bahwa umat Islam itu menimbulkan kericuan, menimbulkan konflik, dan terbelakang ya. Mungkin bisa dicontohkan untuk yang sekelas di Indonesia, di mana umat Islam yang mayoritas ini, saya rasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan sampai saat ini. Ya, itu karena tidak melakukan ajaran agama Islam, Mas Panani. Ya, itu nanti saya yang jawab. Yang sudah saya jawab, yang sudah saya sampaikan tadi ya, karena di Indonesia kita itu umat Islam itu beradaptasi dengan budaya dan kearifan lokal ya. Jadi kita itu nggak serta-merta langsung menggasak atau mungkin berlaku ekstrim ya, seperti yang dilakukan saudara-saudara kita Muslim yang lain yang mereka fanatik itu, yang sedikit-sedikit mengharamkan, sedikit mengkafirkan, itu saya rasa tidak cocok memang di Indonesia. Bukannya karena munafik ataupun apa ya, karena bukan itu, karena Islam itu yang sudah punya dasar tadi yang rahmatan lil alamin, jadi nggak sembarangan langsung pukul rata, nggak sembarangan. Oke, coba Mas Syair Bali coba tanggapi Bang, Syair Bali. Nanti saya akan jawab, Fanani. Jawaban saya akan sangat menyakitkan buat Fanani. Namun sebelumnya saya mau bicara dengan saudaraku Edis yang ganteng. Terima kasih Edis pakai The Star, itu The Star umat Hindu. Terima kasih, kamu universal. Ya, terima kasih banget. Jadi begini Edis, saya tidak mau berat sebelah. Bahwasanya umat Kristen di Bali khususnya pun juga mengalami degradasi. Degradasi itu misalnya memakai budaya lokal, misalnya seperti baju adat Bali untuk sembahyang ke gereja, memakai sesajen, juga memakai nama Tuhan umat Hindu di Bali dijadikan Tuhannya umat Kristen. Ya, semoga Edis bisa bicara. Saya tidak mau lebih lanjut membicarakan itu karena dalam Bible berbahasa Bali itu mengatakan bahwa ya Bapak Yesus itu adalah ide sang ya. Oke, saya tidak mau mempermasalahkan itu. Ya, yang penting Edis tahu itu yang terjadi. Tahu, saya tahu itu. Namun begini, Fanani, ya, siap. Penting saudaraku ketahui bahwa beribu maaf, mungkin ini suatu pembelajaran bagi kita. Ya, intinya kalau saya menjadi Raden Patah, mungkin saya akan lebih biadab dari dia. Itu intinya. Ya, itu karena kesalahan Brawijaya V. Karena adanya Raden Patah dan para sunan, itulah peradaban di Indonesia itu hancur. Saya setuju. Hancur lebur. Iya. Ya, itu pertanyaan saya, setelah Muslim masuk, peradaban apa yang telah dibuat oleh Muslim di Nusantara? Tidak ada. Jadi begitu loh saudaraku ya. Jadi ayolah kita berbesar hati, ayolah kita menjadi pelangi yang indah, karena satu warna pelangi itu tidak ada, akan tidak dikatakan indah. Terima kasih Pak Nani. Iya, saya setuju banget. Begini Syair Bali, masalahnya begini, kalau kita merujuk kepada ajaran agama Islam, memang di dalam ajaran agama Islam itu seperti itu. Bahkan memberikan salam saja, MUI sudah mengeluarkan sebuah fatwa, haram mengucapkan salam lintas agama. Bayangin. Jadi kita ini munafik sebenarnya. Bukan saya yang munafik ya. Orang-orang Islam ini sekarang hidup dalam kemunafikan karena apa? Karena di satu sisi harus menuruti hukum yang dibuat di Indonesia, di satu sisi di masjid hukum Allah yang harus ditegakkan. Bukan di masjid Pak Edi ya, di komunitas kita ya Pak Edi ya. Iya, bukankah Muslim terus-menerus? Sekarang begini Mas Panani, benar nggak Muslim ini sangat rindu supaya didirikan syariat Islam? Betulkah umat Muslim ini sekarang teriak-teriak dirikan syariat Islam, khilafah solusinya? Kan itu sekarang yang diseru-serukan orang umat Muslim. Tapi memang terbendung sekarang. Enggak semua ya. Apa istilahnya saya bantah itu enggak semua seperti itu. Karena kita tahu kita sendiri kan ya orang asli orang Indonesia. Jadi kita berbudaya Indonesia. Cuman diwarnai aja budaya kita itu dengan budaya Islam. Jadi enggak sepenuhnya kita itu berubah total. Semuanya ala Islam, harus pakai budaya Arab dan lain sebagainya. Dan perlu dicatat ya, Arab sendiri itu nggak semuanya Islam. Tapi begini Mas Panani, salah satu contoh ya Mas Panani, kita bicara masalah kebaya dan nama orang. Ini fakta yang sudah, ini pelan-pelan loh. Kalau kita memperhatikan ya, taruhlah tahun 90 ke bawah.
Begitu banyaknya orang-orang Islam, orang-orang Indonesia yang pakai nama asli Indonesia. Ya kan? Ini dari nama dulu. Nama misalnya Joko Susilo, ya kan? Handoyo, siapa? Itu nama-nama orang Indonesia. Sekarang sangat sulit menemukan nama-nama itu. Sekarang nama-namanya siapa coba? Coba. Nama-namanya Arab semua. Itu baru nama. Kemudian pakaian. Sekarang namanya justru seperti nama saya ini ya. Ini nggak terlalu berbau Arab ini. Iya, sekarang coba ya, lihat anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas. Bagaimana nama mereka itu sekarang udah nama-nama Arab. Anak-anak Islam sekarang itu namanya berbau-bau ala artis ya. Yang namanya cenderung berakhiran huruf A dan lain sebagainya. Nggak ada bau ininya, nggak berbau muslimnya, kecuali ada orang-orang tertentu yang mungkin dari keluarga fanatik muslim ya. Dan perlu diketahui ya, di Indonesia ini Islam memang besar, tapi itu yang mungkin bisa dikatakan bahwa banyak yang ini ya, Islam KTP. Ya, saya setuju dengan itu. Itulah kenapa gerakan Islam itu sekarang mandek, karena memang orang Islam itu memang tidak melek dengan agama Islam. Ada dua kemungkinan memang. Satu, kalau umat muslim melek dengan agamanya, ya, ingin memperjuangkan agamanya, kemungkinan pertama negara kita bubar karena ingin didirikan syariat Islam. Yang kedua, itu akan terjadi gelombang murtad besar-besaran. Hanya ada dua kemungkinan itu. Ya, ini di Aceh itu kan agamanya sangat kental umumnya. Saya sangat tidak terkejut. Tetapi angka ini sangat menarik untuk diperhatikan. Itu semakin banyak orang Aceh yang keluar dari Islam. Cuman mereka tidak ribut-ribut gitu. Nah, ini pertanda mereka sudah bisalah ngeluh apa namanya sudah melihat agama Islam ini tidak lagi memberi satu rahmat bagi mereka dan melihat agama Islam ini tidak lagi relevan bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan agama walaupun secara pribadi mereka tidak memberitahukan keluarga mereka atau orang kampung. Tetapi saya sering menerima pesan-pesan yang demikian. Ini satu hal bagi orang-orang tua Aceh untuk mempertanyakan diri pada diri mereka, bahwasanya anak mereka yang meninggalkan Islam itu karena mereka melihat Islam itu tidak lagi relevan bagi mereka. Nah, ini yang perlu dicatat bagi orang-orang tua. Kalau memang orang tua ini ingin mengajar anak kepada kebaikan, maka harus melihat apa yang diajarkan ustadz-ustadz di pesantren-pesantren. Banyak sekali persoalan-persoalan dan materi-materi yang diajarkan di sana bermasalah dan hanya mengacu murid-murid mereka itu jadi orang jahat. Iya. Satu tanggapan saya, Pak Cakra, gini. Saya nggak setuju dengan apa yang dikatakan Pak Cakra ini, terlalu menggiring opini. Oh bukan, ya. Begini Mas Fanani, begini. Apa di pesantren mengajarkan dengan jahat itu gimana? Oke, saya kasih buktinya. Gini Mas Fanani. Ini orang Aceh yang banyak istilahnya berpindah agama dari Islam itu datanya dari mana juga. Terus saya pun tidak masalah sebenarnya masalah itu ya, karena saya juga saya mau bicara realita. Saya mau bicara realita. Tapi satu dulu gini. Mas Fanani, apa yang dikatakan Mas Cakra, Pak Cakra itu benar. Kenapa? Apa buktinya bahwa ada hal-hal yang nggak beres diajarkan oleh para ustadz? Sekarang negara itu sedang melakukan sertifikasi para ulama. Itu bukti nyata bahwa banyak ulama-ulama memang mengajarkan hal-hal yang berbahaya, mengajarkan hal-hal yang menimbulkan disintegrasi. Itu bukti bahwa banyak ulama-ulama nggak beres.